Apakah kamu sering mengalami perut kembung, rasanya begah, atau mungkin kamu punya teman atau pasangan yang sering kentut? Kalau iya, kamu perlu dengarkan video ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai gimana sih solusi efektif atasi perut yang sering kembung. Oke, jadi sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai masalah perut kembung. Saya rasa banyak dari Sobat Sehat mengalami masalah-masalah ini dan banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak sadar mereka punya masalah ini karena sudah setiap hari seperti itu. Nah, ketika orang itu mengalami perut kembung, biasanya yang paling sering pertama kali orang berpikirnya seperti apa? Oh, mungkin ini karena masuk angin. Atau yang kedua karena telat makan. Oh, mungkin karena saya telat makan, Dok. Atau mungkin juga salah makan atau salah minum minuman tertentu. Ini yang bikin orang menjadi rasanya jadi perutnya kembung, begah, atau ya tadi sering kentut. Ya. Nah, dampak-dampaknya apa saja sih yang biasanya bersamaan dengan masalah perut kembung atau perut begah ini? Biasanya akan terjadi sendawa. Jadi biasanya kayak gitu. Ya. Kemudian kentut tadi itu yang paling sering. Ya, kemudian sakit perut sama waktu ditekan perutnya sakit perut, kemudian bahkan sampai sesak nafas. Ini adalah gejala-gejala yang biasanya beriringan, yang biasanya bersamaan dengan masalah perut kembung. Nah, sebelum saya bahas mengenai solusinya, sebetulnya saya ingin membahas mengenai akar masalahnya dulu, penyebabnya dulu. Karena apa? Karena kalau kalian hanya mengatasi gejalanya, tadi seperti sendawa, kentut, sakit perut, dan lain-lain, tanpa menyelesaikan akar masalahnya, ini akan terus terjadi. Dan kalian akan mungkin terus minum obat-obatan tertentu atau kalian melakukan hal-hal tertentu yang sebetulnya juga tidak menyelesaikan masalah utamanya. Nah, lalu masalah utamanya apa sih, Dok? Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai perut kembung ini banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah yang paling sering. Ya, ini yang paling sering terjadi. Jadi ini yang akan saya bahas dulu. Yang pertama apa? Masalahnya adalah SIBO. Nah, ini mungkin suatu term yang kita jarang dengar, tapi ini adalah adalah kepanjangan dari Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Aduh, apa sih, Dok? Itu. Oke, saya jelaskan singkatnya saja. Jadi Small Intestinal Bacterial Overgrowth atau biasanya kita singkat dengan sebutan SIBO, itu adalah bakteri, kan pencernaan kita ini banyak sekali bakterinya ya. Nah, bakteri itu seharusnya berada paling banyak di usus besar kita atau sebutannya adalah kolon. Nah, ketika ada bakteri yang berada di tempat yang tidak semestinya, di mana itu adalah di usus halus kita, ini yang akan menyebabkan suatu kondisi yang namanya SIBO ini tadi. Ya, jadi SIBO ini adalah bakteri yang tidak pada tempatnya, itu intinya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi produksi gas yang berlebihan di tempat yang tidak semestinya ini. Nah, gasnya adalah biasanya yang paling besar, paling banyak jumlahnya adalah gas hidrogen dan gas metan, ya, gas metan. Nah, jadi ini yang menyebabkan banyak orang merasa kembung, kemudian merasa perutnya begah, merasa sering kentut karena terlalu banyak produksi gas-gas ini karena bakteri yang berada di tempat yang tidak semestinya. Cara taunya gimana? Ada suatu tes yang namanya tes hydrogen methane breath
tes. Ya, itu adalah salah satu tes yang bisa kita ajukan. Ya, jadi dalam arti biasanya kita ajukan ke dokter dulu untuk nanti kita dapatkan alat tesnya ini untuk mengetes apakah betul kita mengalami suatu kondisi ini. Tanda yang selain kita melakukan tes, sebetulnya cara mudahnya seperti ini. Ketika kalian, Sobat Sehat, makan sayuran, ya, atau mungkin makan makanan yang mengandung serat tinggi, kemudian kita merasa perutnya semakin kembung, semakin begah, semakin sakit, langsung perutnya langsung buncit seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu gejala SIBO tadi. Ya, jadi orang berpikir, saya ini udah makan sehat, udah makan sayur, udah makan buah, tapi kok malah perutnya malah begah, malah kembung. Itu adalah salah satu gejala SIBO. Jadi tanpa melakukan tes, itu cara yang mudah untuk melakukannya. Kemudian dengan konsumsi beberapa suplemen seperti probiotik. Nah, untuk orang-orang yang punya masalah SIBO tadi, dengan konsumsi probiotik dan prebiotik seperti sayur-sayuran tadi, ini justru akan memperparah kondisi perut kembungnya. Itu adalah salah satu gejala yang paling mudah untuk mengenali, oh itu masalah SIBO. Yang kedua adalah masalahnya adalah ketidakseimbangan bakteri di pencernaan kita. Terutama adalah bakteri methanogens. Ya, jadi ini adalah nama bakterinya, kelompok bakteri methanogens. Ketika terlalu banyak, jumlahnya terlalu dominan di dalam pencernaan kita, di dalam usus kita, ini yang menyebabkan masalah perut kembung. Kenapa? Karena bakteri-bakteri ini makanannya adalah polisakarida. Polisakarida itu apa sih, Dok? Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya mengenai karbohidrat. Jadi polisakarida ini adalah salah satu jenis tipe karbohidrat di mana yang paling sering kita sebut adalah salah satunya adalah satpati atau bahasa Inggrisnya starch. Nah, satpati atau starch ini di dalam tubuh kita akan dipecah nantinya juga akan menjadi gula. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya ini akan menyebabkan juga masalah fermentasi, ya. Fermentasi atau masalahnya ya ini fermentasi yang berlebihan yang terjadi karena terlalu banyak bakteri methanogens ini. Nah, fermentasi ini juga akan menghasilkan gas metan tadi ya, gas metan itu yang nanti akan membuat kita perut kembung, kita gampang kentut gitu. Jadi caranya gimana? Caranya dalam arti ya kita batasi konsumsi polisakarida ini karena ini adalah makanannya bakteri-bakteri methanogens. Jangan diberi makan. Kalau kita banyak konsumsi polisakarida, konsumsi banyak satpati, contohnya apa sih, Dok? Makan nasi, makan kentang, makan ubi, segala macam karbohidrat, bahkan roti, mie, dan lain-lain. Itu semuanya juga mengandung polisakarida, ya. Nah, ini sebetulnya masalah ketidakseimbangan bakteri methanogens ini adalah versi ringan dari kondisi SIBO tadi. Jadi SIBO itu yang kondisi beratnya, ketidakseimbangan bakteri ini adalah versi ringannya. Masalah yang ketiga, yang paling sering adalah jumlah atau kualitas asam lambung yang menurun. Nah, ini juga banyak sekali terjadi pada banyak orang. Biasanya apa? Ditandai dari apa? Biasanya ditandai karena histori. Masalahnya karena orang terlalu sering konsumsi antibiotik sebelumnya. Kemudian terlalu sering konsumsi obat mah, terutama yang golongan antasida. Ya. Kemudian terlalu banyak konsumsi junk food. Itu juga bisa mengganggu kualitas asam lambung kita, juga jumlahnya. Orang yang terlalu banyak konsumsi obat-obat mah, lama-lama produksi asam lambungnya juga akan menurun. Sedangkan asam lambung ini fungsinya adalah yang paling penting untuk mencerna protein. Pertama kali konsumsi protein kita memang dikunyah lewat mulut ya, tapi yang pertama kali menerima bebannya setelah dari mulut adalah lambung kita. Dan untuk mencerna protein, kita perlu asam lambung yang cukup. Ya, yang cukup secara jumlah dan kualitas. Nah, kebanyakan orang berpikir, oh, lambung saya terlalu asam. No, sebetulnya justru kebanyakan orang punya masalah asam lambungnya kurang asam. Nah, ketika asam lambung kalian kurang asam, ini yang menyebabkan kalian tidak bisa mencerna protein dengan baik. Nah, protein yang tidak tercerna dengan baik ini akhirnya apa? Memberikan beban kita ke usus kita. Nah, ketika terjadi beban yang berlebih, akhirnya kita perlu enzim yang lebih banyak. Dan ini juga akan bisa menyebabkan fermentasi di usus halus ketika protein kalian tidak tercerna dengan baik di lambung. Ujung-ujungnya kemana? Ya ke SIBO lagi nantinya. Ya. Kemudian penyebab keempat yang paling sering adalah intoleransi bahan makanan. Nah,
saya mau bicara mengenai intoleransi. Intoleransi ini berbeda dengan alergi. Nah, selama ini orang kan berpikir, oh alergi makanan. Intoleransi ini adalah level yang lebih ringan daripada alergi. Jadi kalau alergi bedanya apa? Alergi ketika kita makan dalam jumlah sedikit pun kita langsung bereaksi tubuh kita. Nah, itu adalah namanya reaksi hipersensitivitas. Tapi kalau intoleransi itu terjadinya seperti ini, karena akumulasi dan akhirnya kita tidak bisa menerima makanan itu lagi. Biasanya kalau sedikit masih nggak apa-apa, tapi kalau sudah jumlahnya banyak, over, terakumulasi, ya baik itu secara waktu maupun secara usia, ya itu justru akan menyebabkan masalah kita di lambung juga, intoleransi. Intoleransi yang paling sering adalah produk dairy, produk susu dan turunannya. Karena apa? Mungkin kalian sering dengar istilah lactose intolerance. Nah, itu ya salah satu term intoleransi yang paling sering. Itulah intoleransi laktosa. Laktosa itu apa sih? Laktosa itu adalah gula yang terkandung alami terdapat dalam susu dan beberapa produk susu dan turunannya. Nah, itu sebabnya kenapa saya sarankan untuk orang-orang, ya dalam arti ya hindari dulu produk dairy-nya gitu. Kemudian intoleransi makanan yang selain dairy yang cukup sering adalah gluten. Ya, gluten itu adalah protein yang terkandung di dalam tepung terigu atau tepung gandum. Ya, jadi gluten ini juga banyak sekali orang mengalami masalah gluten, tidak selalu alergi, tapi bisa karena intolerance atau intoleransi itu. Kemudian makanan pemicu gas, makanan yang membuat produksi gas yang berlebihan. Nah, tiap orang ini berbeda-beda responnya, jadi kita perlu untuk trial and error. Nah, beberapa orang biasanya beberapa makanan-makanan yang saya sebutkan ini yang paling sering menyebabkan produksi gas yang berlebihan. Contohnya beberapa jenis buah-buahan, kemudian beans itu apa? Seperti kacang merah, kacang hitam, kemudian lentil, ya, kemudian legumes, polong-polongan, kacang polong, kacang hijau, gitu. Kemudian beberapa jenis sayur-sayuran seperti brokoli, kubis, ya, kemudian onion atau bawang bombay, kemudian bawang putih, dan banyak juga jenis-jenis yang lain, dan tiap orang ini punya respon berbeda-beda. Jadi karena itu ya kita sesuaikan dengan masing-masing. Kalau kita sudah notice, oh saya tiap makan ini akan timbul gas yang berlebihan, ya jangan dikonsumsi. Gitu ya. Kemudian juga sugar alkohol. Nah, sugar alkohol ini bukan gula yang mengandung alkohol, bukan ya. Jadi ini adalah suatu sebutan sugar alkohol. Contohnya seperti yang belakangnya ada ol-olnya, maltitol, xylitol, erythritol, sorbitol, dan lain-lain. Nah, beberapa orang seringkali juga punya respon akhirnya perutnya kembung karena konsumsi sugar alkohol ini. Jadi buat kalian yang mungkin cari-cari produk yang sugar free, nah biasanya beberapa itu mereka digantikan dengan sugar alkohol. Nah, ini yang bisa menyebabkan masalah-masalah juga perut kembung atau begah atau kentut, ya. Dan yang terakhir adalah masalah asam empedu yang kurang. Ini juga cukup sering terjadi meskipun jarang orang notice ini. Karena apa? Biasanya karena gangguan liver, ya, karena adanya batu empedu, sumbatan, atau mungkin ada pengangkatan empedu. Ini juga bisa terjadi masalah asam empedu yang jumlahnya menurun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak bisa mencerna lemak dengan baik ketika kita punya asam empedu yang kurang. Nah, ini juga bisa menyebabkan masalah-masalah lambung seperti kembung, begah, dan kentut. Nah, gejalanya biasanya yang paling simpel itu adalah nyeri pada bagian perut bagian kanan, bahkan bisa sampai bagian belakang, punggung bagian kanan. Itu adalah salah satu gejalanya ketika kalian kekurangan asam empedu. Sekarang, jadi gimana dok solusinya? Nah, ini kan yang penting ya. Jadi, dari masalah-masalah yang sudah saya sampaikan ini, kalian coba cek dulu. Kalian kira-kira dari gejala-gejala ini, kalian masalahnya yang mana sih? Karena kalau kalian punya satu masalah, mungkin gejalanya bisa sama-sama kembung, sama-sama mudah kentut gitu. Tapi kan masalahnya, akar masalahnya bisa berbeda. Jadi dari yang saya sampaikan ini, kira-kira dimulai dipikirkan dulu ya, dianalisa dulu, kira-kira masalahnya dari yang mana nih? Dari yang 5 yang saya sebutkan itu. Nah, solusinya yang pertama, yang paling simpel adalah kurangi konsumsi karbohidrat. Ya.
Jadi karbohidrat ini bukan cuma gula, salah satunya adalah gula. Bahkan tadi Sat Pati yang saya sebutkan makan beras, makan nasi ya maksudnya. Beras apapun, nasi, singkong, umbi-umbian, kentang, mie, roti, dan lain-lain. Itu semuanya adalah karbohidrat. Dan tidak semua karbohidrat itu rasanya manis. Tidak semua gula rasanya manis. Karena apa? Karena ketika kita konsumsi berlebihan, ini akan memberikan makanan, bakteri ya yang menyebabkan kita punya efek fermentasi yang berlebihan di usus kita. Itu ya. Bahkan mungkin saya bisa sarankan untuk stop sayuran sementara ya. Jadi kurang lebih ya beberapa minggu sampai 1 bulan untuk orang-orang yang mengalami masalah SIBO tadi. Kalau kalian mungkin merasa saya mengalami SIBO, coba di stop dulu konsumsi sayurannya selama beberapa saat, dirasakan hasilnya lebih nyaman nggak perutnya gitu. Atau mungkin bisa digantikan sayuran yang masak. Jadi ini juga bisa membantu kita mencerna sayuran dengan lebih mudah, dengan lebih baik. Yang kedua, solusinya adalah konsumsi cuka apel. Ya, atau mungkin saya sebut adalah ACV, Apple Cider Vinegar. Ini adalah mengatasi masalah asam lambung yang kurang asam atau kualitas asam lambung yang kurang baik yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah hindari dairy product. Ya, sudah saya sebutkan tadi, kalau kalian punya masalah lactose intolerance, punya masalah alergi terhadap kasein atau mungkin dairy product secara umum, kita hindari dairy product dan hindari juga makanan-makanan pemicu gas sesuai dari ya personal kalian masing-masing gitu ya. Kemudian konsumsi herbal ini juga bisa membantu. Nah, beberapa jenis herbal yang sudah terbukti bisa membantu masalah pencernaan itu adalah jahe. Nah, jahe kan gampang banget nih di Indonesia kita dapatkan jahe sangat banyak. Jahe, kemudian daun mint dan adas. Ya, adas ini adalah herbal-herbal yang sebetulnya banyak kita bisa dapatkan di Indonesia dan bisa kita manfaatkan untuk mengatasi masalah perut kembung atau yang sering kentut. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Ini juga mungkin simple, mungkin orang berpikir apa hubungannya? Sangat berhubungan. Karena stres ini juga bisa memicu masalah peradangan di lambung kita dan juga bisa menyebabkan perut kita juga kembung gitu. Nah, cara mengelola stres macam-macam, tiap orang beda-beda, tapi yang bisa saya sarankan yang simpel adalah dengan jalan kaki. Ya, jalan kaki ini juga bisa membantu untuk menurunkan stres, berjemur, berkebun, meditasi, dan mungkin jauhi orang-orang yang toksik. Itu adalah salah satu cara untuk mengelola stres dengan baik. Nah, jadi buat kalian yang mungkin merasa video ini bermanfaat dan buat kalian yang sudah mempraktekkan, yang punya masalah perut kembung dan lain-lain, kalian bisa share di kolom komen ini. Dan buat kalian yang ingin mendengarkan podcast seputar kesehatan, bisa cek di channel kita 3H Hidup Happy Healthy. Semoga infonya bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share mengenai gimana sih solusi efektif atasi perut yang sering kembung. Saya rasa banyak dari sobat sehat mengalami masalah-masalah ini dan banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak sadar mereka punya masalah ini karena sudah setiap hari seperti itu. Mungkin ini karena masuk angin. Atau yang kedua karena telat makan. Mungkin karena saya telat makan, Dok. Atau mungkin juga salah makan atau salah minum minuman tertentu. Nah, dampak-dampaknya apa saja sih yang biasanya bersamaan dengan masalah perut kembung atau perut begah ini? Sendawa. Jadi biasanya kemudian kentut tadi itu yang paling sering ya, kemudian sakit perut, kemudian bahkan sampai sesak nafas. Ini adalah gejala-gejala yang biasanya beriringan, yang biasanya bersamaan dengan masalah perut kembung.